channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-39 dengan judul Tidak Tergiur untuk Murtad. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Mbah sangat prihatin membaca berita di medsos, banyak orang Kristen murtad, walau memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 10. Menjelang zaman baru akan banyak orang akan murtad. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Penyebab orang Kristen murtad tentunya berbeda-beda setiap orangnya. Mari Mbah ajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, cari tahu iman Kristen yang benar, yang sesuai ayat Alkitab itu seperti apa. Mbah mohon komentar dari para subscriber atau dari seluruh penonton video ini, kiranya berkenan memberi komentar yang sungguh-sungguh. Jangan abstain, jangan tidak memberi komentar. Demi tidak murtadnya saudara-saudara kita orang Kristen. Koreksilah Mbah, atau berilah apresiasi kepada pemaparan dasar kekristenan yang Mbah uraikan, bahwa orang Kristen bisa selamat di dalam Tuhan Yesus karena hukuman kita yang seharusnya kita jalani di neraka telah digantikan oleh Anak Allah, Yesus Kristus. Bukan karena diampuni, telah digantikan oleh Anak Allah. Di Matius 5:17, Anak Allah. Di Yohanes 3:17, beliau selaku hakim yang menggantikan si teruk. Dan masih ada beberapa, nanti kita bahas di lain kesempatan. Dasar kebenaran ini adalah Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum." Tauratnya kita simpan dulu. Jika hukum ditiadakan, maka dosa tidak diperhitungkan. Hukum ditiadakan, maka dosa tidak diperhitungkan. Orang berdosa tidak dihukum. Mbah, perlambat nih kecepatannya, supaya ada kesempatan kita merenungkan ini. Orang menyebutnya sebagai diampuni. Hukumnya ditiadakan, jadi orang dosa tidak dihukum. Orang berdosa tidak dihukum, alias diampuni. Tuhan Yesus tadi telah berpesan serius, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni orang berdosa dengan jalan meniadakan hukum. Hukumnya ditiadakan, jadi orang tidak dihukum, alias diampuni. Jangan kamu menyangka begitu. Itu salah. Yang benar adalah Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Hukumnya tetap ada, dan memang tidak bisa ditiadakan hukum Taurat ini. Hukum ini tetap menuntut orang berdosa harus dihukum di neraka. Kita harus menggenapi tuntutan hukum Taurat. Menggenapi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat harus digenapi. Apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat? Hukum Taurat menuntut semua orang dijebloskan ke neraka. Itu tuntutan hukum Taurat. Namun di Matius 5 ayat 17 tadi, Tuhan Yesus bersabda, aku datang ke dunia untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat ini bagi umat manusia tentunya. Dengan jalan mati disalib tanpa dosa
menggantikan umat manusia dihukum. Lah kalau hukuman kita sudah digantikan oleh anak Allah yang menjadi Pak Yesus ini, Pak Yesus yang tidak berdosa, maka kita tidak usah menjalani hukuman kita. Kita tidak usah. Beliau yang menggantikan. Kita menjadi selamat. Kita masih ingat toh di awal Matius 5:17 tadi, Tuhan Yesus bersabda, jangan kamu menyangka bahwa kita ini selamat karena diampuni dosa-dosa kita. Itu salah. Yang benar adalah hukuman kita yang seharusnya kita jalani di neraka pada tahun 33 Masehi telah digantikan oleh anak Allah yang menjadi Pak Yesus dengan jalan mati di salib tanpa dosa. Mengapa ribet banget? Sebab Allah kita adalah Allah yang sejati. Beliau Maha Kudus. Beliau harus menghukum dosa. Ulangi, sebab Allah kita adalah Allah yang sejati. Beliau Maha Kudus. Beliau harus menghukum dosa. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika ada Allah yang tidak menghukum dosa atau yang mengampuni dosa, maka dia tidak kudus. Ini kesimpulan akibat dari kebenaran yang di atas. Allah Maha Kudus, jadi menghukum dosa. Allah yang tidak menghukum dosa, dia tidak Maha Kudus. Tentulah dia bukan Allah, karena tidak Maha Kudus, tidak kudus. Siapa dia? 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi orang Kristen sudah diselamatkan oleh Allah yang Maha Kudus dengan jalan mengutus anak Allah di dalam daging guna menggantikan posisi kita. Mengapa orang Kristen pikir-pikir mau keluar dari Yesus Kristus dan pindah ke agama yang tidak jelas siapa sesungguhnya Allah sesembahannya? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya berkat dari sorga, berkat rohani, jasmani, ekonomi berkecukupan turunlah atas para penonton video ini beserta dengan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka atau like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika ingin menolong saudara-saudara atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika sempat, dan sempatkanlah, tolonglah. Berikanlah komentar yang dahsyat. Koreksi, Mbak. Koreksi pemaparan ini. Atau berikan apresiasi. Tapi jangan jempol aja, pakai ada tulisannya. Komentar begini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa besok. 5 menit sampai 6 menit saja. Insya Allah. Shalom.